Sama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas segala apa yang sudah Tuhan lakukan dan kerjakan dalam setiap kehidupan kita untuk menolong setiap pribadi kita sekalian pada saat hari ini. Biarlah kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita akan melihat pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, dalam perjalanan kehidupan kita banyak sekali pergumulan yang kita alami. Tentunya kita selama masih ada dalam dunia, Alkitab mengatakan Ayub pasal 7, selagi masih kita hidup, memang kita ditandai dengan segala pergumulan. Ya, dimanapun kita berada, sekalipun memang ya kalau di pandangan manusia ini kita tidak kekurangan apapun, tetapi namanya orang yang hidup pasti ada pergumulan. Ya, kita lihat dulu Ayub pasal 7, ya. Ayub pasal yang ke-7, kita akan perhatikan dalam kitab Ayub pasal yang ke-7, selama masih kita ada di dalam dunia ini, memang hidup ini ditandai dengan segala pergumulan. Pergumulan itu berbicara persoalan, masalah, tantangan yang terjadi. Bisa saja tantangan itu dalam masa muda kita, pekerjaan, baik yang sudah menikah pun ada tantangan yang dihadapi. Dan itulah memang bagian orang yang hidup. Mari Ayub pasal 7, Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Ya, Ayub pasal yang ke-7 ayat pertama. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, ya? Ya kan? Selama masih di bumi ada pergumulan. Ya, jadi kalau saudara lihat, dia Pak orang yang diberkati Tuhan, secara jasmani, uangnya banyak, ada pergumulannya itu. Karena itu Alkitab. Selama masih di bumi, kecuali dia sudah mati. Orang mati tidak punya pergumulan. Ya, jadi siapa di sini yang mau tidak punya pergumulan, angkat tangan. Gak ada. Ya, kalau saudara tidak mau punya pergumulan, ya matilah. Ya, sebab orang mati tidak punya pergumulan. Selama kita masih ada dalam dunia ini, memang hidup kita ini ada ditandai dengan segala pergumulan. Ya, dengan segala pergumulan dan tantangan. Itulah yang menjadi bagian-bagian orang hidup. Tapi percayalah saudara, kalau kita mau berada di bawah kaki Tuhan, kita mau berada percaya kepada Tuhan, maka setiap ada pergumulan persoalan, baik ada pergumulan dalam dosa-dosa yang sulit untuk kita bisa lepaskan, maka kita mampu akan lewatin itu semua. Mari kita lihat dulu dalam Injil Lukas, ya, pasal yang ke-10 ayat 39. Baca ya, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat ke-42 dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, jadi perhatikan. Jadi kalau hidup kita itu berada di kaki Tuhan, ya, mau berada di bawah kaki Tuhan, maka itu menjadi tempat yang terbaik. Amin. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita memposisikan diri kita di bawah kaki Tuhan, maka itu adalah posisi yang paling baik. Bisa ya? Ya, jadi pergumulan itu memang ada, tantangan itu memang ada. Hari-hari mendatang, hari esok ada tantangan, baik nikah kita, apalagi yang sudah menikah kan. Ya, bisa saja suami pergumulannya, bisa saja istri, bisa saja anak, mungkin ada pergumulan penyakit. Ya, tidak ada yang lain selain kita tidak mau berada di bawah kaki Tuhan. Amin. Kalau kita baik pekerjaan, intimidasi dan sebagainya, nah nggak ada yang lain memang selain daripada kita mau berada di bawah kaki Tuhan. Nah, kita akan perhatikan dulu apa berkatnya kalau kita berada di kaki Tuhan. Ya, apa berkatnya? Saya sudah ajar saudara pada hari Jumat kemarin,
orang yang di bawah kaki Tuhan itu adalah mendengar perkataan Tuhan. Amin. Minggu lalu saya sudah ajak saudara memperhatikan seperti lagu kita tadi, gelombang, walaupun gelombang, ya bagaikan gelombang itu di tengah laut, ya kan? Ya, sebesar apapun kapal itu pasti terombang-ambing dia. Walaupun dia di tengah laut, karena dia di tengah laut. Memang itulah. Tapi lihat, kapal itu tidak bisa tenggelam, sekalipun ombaknya besar, sekalipun dia berada di tengah air, kalau dia tidak izinkan air itu masuk ke dalam kapal. Amin. Sama dengan kehidupan saya dan saudara. Sehebat apapun saudara berada, walaupun hebat kapal kita besar, ya, memang kapal itu ditentukan untuk berada di tengah laut, berlayar dia. Dia berada di tengah air. Dia berada di air yang dalam, ada gelombang dan badai. Tapi kapal itu tidak akan bisa tenggelam walaupun ada gelombang badai. Kalau dia tidak izinkan air itu masuk. Sama dengan kehidupan saya dan saudara. Ada persoalan pergumulan bagikan gelombang badai. Ya kan? Ada yang mengatakan peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ya, walaupun ada gelombang dan badai, sekalipun dia ada di tengah-tengah kita, tapi kalau dia tidak izinkan masuk dalam pribadi kita, tidak akan mungkin kita tenggelam. Karena apa? Kita berada di bawah kaki Tuhan. Di bawah kaki Tuhan itu adalah kehidupan yang mau dengar, mendengar, dan dengar-dengaran akan perkataan Tuhan. Itulah di bawah kaki Tuhan. Nah, apa berkatnya kalau kita berada di kaki Tuhan? Mari perhatikan itu ya. Jadi perempuan itu ada si Maria, ada si Marta. Si Marta ini tidak mau duduk di kaki Tuhan. Dia sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Jadi ini penampilan saya dan saudara. Ada orang dua tipenya. Tipenya satu seperti Maria, duduk kaki Tuhan, mendengar Tuhan berbicara. Ada lagi orang tipenya sibuk dia dengan urusan-urusan yang lain. Ya kan? Nanti kita akan lihat. Ya, terus baca. Sedang Marta sibuk sekali. Ayat 40. Sedang Marta sibuk. Iya. sekali melayani. Iya. Ia mendekati Yesus dan berkata, Iya. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Iya. Suruhlah dia membantu aku. 41. Perhatikan ini dampaknya kalau orang di bawah kaki Tuhan. Saya balikkan ini. Ya, saya balikkan ini. Ya, si Marta kan enggak di kaki Tuhan, si Maria di kaki Tuhan. Saya balikkan ya terus ya. Tetapi Tuhan menjawab, Iya. Marta, Si Marta tadi siapa? Orang yang di mana dia? Sibuk dia urus urusan yang lain. Terus ya. Marta, Ya. engkau khawatir Iya. dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saya balik ini. Jadi si Marta enggak mau di kaki Tuhan, sibuk dengan urusan yang lain. Si Maria di kaki Tuhan. Jadi apa dampaknya orang yang di bawah kaki Tuhan? Dia tidak akan khawatir. Amin. Kalau kita mau di kaki Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Apa yang seringkali kita khawatirkan? Apa yang hendak kita makan, apa yang hendak kita minum, apa yang hendak kita pakai. Itu kan dalam Injil Matius kan. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kita tidak usah sibuk masalah itu. Tuhan pasti sanggup memelihara kita, amin. Tuhan pasti cukupkan semua kebutuhan kita. Banyak kebutuhan kita. Resesi ekonomi memang sudah akan terjadi. 2023 dinyatakan gelap. Tapi perhatikanlah, apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, apa yang hendak kamu pakai, itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Saya dan saudara kenal Tuhan. Kita tidak usah takutkan masalah itu, amin. Saya yakin dan percaya Tuhan sanggup pelihara kita, amin. Itu dampaknya. Yang kedua, mari, apa dampak orang di kaki Tuhan? Tidak khawatir. Yang kedua, terus, jadi orang yang di bawah kaki Tuhan itu tidak mau menyusahkan dirinya. Hidup ini susah? Susah. Tapi kita tidak usah susah-susahkan. Amin. Kan? Sulit kan? Nyatanya sulit kan? Tapi kita tidak usah mau susah-susahkan diri kita. Amin. Kita yakin Tuhan sanggup membela kita. Amin. Lodong doa sohaluga galumbangi tudiama aporusaki ikon huti ototo Jesus sipatanay lolong doa galumbangi. Jangan khawatir, jangan susah, haporusaki ikon hutio, percaya saja kepada Tuhan. Sekali lagi sipatanai sipatan lodong doa
ikon hati